Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Afridian, salah satu peserta bimbingan teknis fasilitator daerah untuk guru bimbingan dan konseling gelombang 1. Bapak Ibu, untuk on the job learning sesi 2 ini, saya akan memberikan materi tentang kelola emosi di kelas 11 NDLP 3. Tujuan saya memberikan materi kelola emosi adalah supaya peserta didik setelah 11 MPLP 3 memiliki keterampilan dan kepekaan sosial yang tinggi. Dua hal tersebut, keterampilan sosial dan kepekaan sosial, dapat diperoleh peserta didik apabila peserta didik sudah mampu mengenal emosi dan dapat mengelola emosi itu dengan baik. Sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu bisa melihat video on the job planning sesi 2. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kelas 11 MPLP 3 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. 11 MPLP 3 ada yang tidak masuk? Apa dulu ya? Boleh apa? Coba saya absen dulu. Apa? Bulan Oktober ya? September masih ya? Alifah atau ya? Alifia Hadir. Alia ya benar. Almira Yasmin. Arepa. Asalita. David. Hadir. Ini Sen. Iqbal. Hadir. Heksa. Hadir. Hakim. Erita. Hadir. Ieza. Dia. Ilmi. Hadir. Dunia dari Kaisar Rafina. Irania. Hadir. Lailatul. Hadir. Laila Putri. Marcel. Hadir. Afiatul Fauzia. Nasrudi. Hadir, Pak. Najwa. Hadir. Ansa. Hadir. Lespati. Lili. Rizky Akila. Hadir, Pak. Kafina. Hadir. Kafira Rizky. Lausabila Kusalini. Hadir. Semal. Hadir. Kafira. Ia Anggun. Fiska. Hadir. Jadi masuk semua ya. Kan dua itu berikutnya tetap masuk. Oke, untuk siang hari ini ya kelas 11 MPLP 3 sebelum kita mulai materi hari ini kita main-main dulu. Ya, semuanya dulunya udah berpasangan ya. Ada yang tanpa pasangan? Marcel tidak ini ya. Oke. Seperti kemarin. Lagi dan lagi. Gilang jangan bilang. Gilang berdiri lagi. Gilang jangan marah-marah. Nanti Gilang dapat dua. Apa bilang terbuka kalau bilang tidak ini? Oke, permainannya seperti ini. Oke, saya nggak tahu untuk kalian itu pernah ada permainan seperti ini atau belum. Tapi intinya permainan ini itu adalah dulu permainan Pak Abdul waktu masih usia SD. Usia SD kelas 4
4 kelas 5. Nah, jadi permainannya itu ini mas, bentar ada contoh ya. Jadi permainannya seperti ini, ya. Tangannya mana? Nah, jadi seperti ini, tangannya rangkem. Nah, yang nah, kalau dulu waktu saya kecil itu mainannya namanya yang tidak ada yang bisa jadi seperti ini. Nah, tapi nggak turun balung ya, jadi kita latihan fokus ya. Fokusnya kalau misalnya saya bilang turun, berarti tangannya turun ke bawah, gitu ya, ke bawah, tangannya ke atas, ke bawah. Kalau saya bilang naik, berarti tangannya ke bawah, ke atas. Gitu ya. Oke, sekarang coba berdiri dulu misalnya. Mau sambil duduk apa sambil berdiri? Berdiri. Duduk apa berdiri? Ada yang bilang duduk, ada yang bilang berdiri. Oke, sekarang berdiri aja. Oke, latihan dulu. Turun. Naik. Turun. Naik. Oke, ya. Sekarang mulai latihan dulu, latihan. Jangan tinggal-tinggal. Dan, mulai ya. 1, 2, 3, naik. Naik. Oke, yang lagi. Ada yang salah? Yang lagi, naik. Naik. Turun. Turun. Naik. Naik. Semarang dibalik, coba duduk dulu kita, duduk dulu biar kelihatan. Ini ya. Tadi kau bilang saya sudah naik, kok sekarang naik. Nah, sekarang dibalik. Kalau bilang naik, tangannya akan turun. Saya bilang turun, tangannya bawah, naik, gitu ya. Ayo Mbak, berdiri Mbak, jam belakang. Saya tahu saya bilang naik, pasti balik turun. Saya bilang turun, balik ke belakang. Naik. Naik. Turun. Naik. Naik. Susah? Susah nggak? Kira-kira dari permainan tadi itu susah apa gampang? Susah. Harus fokus. Iya, karena saya bilang namanya fokus. Oke, untuk materi hari ini Abi akan menyampaikan materi tentang kelola emosi. Ya. Nah, kalau bicara masalah emosi, ini gambar apa kira-kira? Gambar apa? Ya, gambar apa? Adu dino ya, karena ada gambar dino ya. Jadi kenapa emosi itu digambarkan seperti dino? Nah itu nanti di depan akan di depan ya, nanti untuk yang selanjutnya akan disampaikan. Untuk hari ini saya bagikan kertas kosong. Ya, kertas kosong. Jadi nanti kertas kosong ini silakan dipegang masing-masing satu ya, satu siswa. Kemudian nanti Pak akan menceritakan tentang sesuatu hal. Nah, kira-kira itu dari saya waktu sampaikan itu, apakah membuat kalian masih marah? Apakah tidak? Apakah marah? Apakah berdepan? Apakah berbingung? Kalau misalnya dari cerita itu membuat marah, berarti pas ini di emas-emas. Kalau misalnya berdepan, ya begini. Kalau misalnya tidak, ya justru saja jalan. Jadi ya, jadi ulangi tadi kalau cerita ya. Nah
Nah, dari cerita itu, kalau memang dari cerita itu membuat kalian itu emosi, silakan saking sudah teman. Tapi kalau hanya membuat depan, silakan di. Nah, kalau kabar itu tulus, oke, saya pergi ya. Saya minta tolong satu orang enggak, saya bisa dipakai. Ya, itu ya. Bantuin Marcel. Marcel dan Serba itu pun harus saya kalau Lihat, ada yang belum? sudah. Aduh, Oke, cerita yang pertama, coba Mas perhatikan, saya bicara dulu. Ya. Coba cerita yang pertama. Oke. Hari Selasa, ya. Hari Selasa. Sebelum namanya pakai nama kalian atau namanya siapa? namanya bebas sih. Rizky. Nah, pakai namanya siapa ya? Pakai abjad aja. Ya. Pakai abjad aja. Hari Selasa, A, yang namanya A, itu bangun kesiangan, bangun jam 6 pagi, ya. Terus kemudian dia terburu-buru masuk ke kamar mandi, tidak makan, langsung naik sepeda motor. Jadi ya di tengah jalan motornya mogok. Nah, setelah dicek bensinnya habis. Padahal dari rumah sekolah itu lumayan jauh, dari sekitar 30 menit. Nah, karena mogok tidak ada penjual bensin, oleh sebab itu motornya didorong sampai ke sekolah. Kira-kira gimana? Ya. Sampai sekolah, kamu terlambat. Jadi ya, kelambatan di depan gerbang sekolah sudah ada guru yang menunggu, mencatat supaya terlambat. Kemudian guru itu bertanya kepada A, kenapa kamu terlambat? A itu menjelaskan kepada guru yang bersangkutan kalau jangan motornya mogok kemudian didorong sampai sekolah. Tapi guru yang bersangkutan tidak mau menerima penjelasan dari A. Oke ya. Pertanyaan berikutnya, setelah dimarahi oleh guru tiket yang besar, kemudian aku dimintakan untuk masuk ke dalam kelas. Ya. Kemudian di dalam kelas dari itu hari Selasa jam pertama itu adalah pelajaran matematika. Pelajaran matematika. Nah, kemudian beliau bersangkutan menanyakan tugas matematika minggu lalu. Ternyata setelah dibuka tasnya buku itu ketinggalan. Ya, itu kisah yang berikutnya ya. Nah, ternyata tidak beberapa lama, kemudian ada satpam sekolah yang datang ke kelas A, kemudian meminta A untuk keluar, dan ternyata ada orang tuanya A itu mengantar buku tugas itu ke sekolah. Ya. Nah, sekarang ini ada kertas yang sekalian isinya jangan sekalian isi dengan
cerita yang tadi yang pada sampai terus itu untuk kalian itu ya. Saya kalau aduan silakan yang sudah menerima bisa dikerjakan waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit, nanti Pak Ari minta 1, 2, 3 orang untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan tadi di depan ya. Gak usah nggak apa-apa. Kalau dikasih nama kenapa? Lah, dari SMA kan kebagian di mana ya? Oh, kamu ini. Kan saya sudah di atas kan? Apa di bawah masih di bawah? Apa sih namanya kamu? Sudah di atas kan? Sudah di atas ya? Siapa ya namanya ya? Siapa? Almira Jasmine ya? Sudah?
Lalu saya yang belum ada apa yang belum. Nah, selesaikan dulu yang belum. Sudah? Oke, yang belum siapa? Selesai? Sudah. Oke, saya Pak Afri minta orang untuk menyampaikan hasil ujian tadi disampaikan. Saya minta yang pertama, yang pertama Mbak, namanya siapa? Ya. Oke, silakan Mbak di depan. Satu lagi, nah. Kalau disuruh, padaku pasti tadi yang cewek sudah. Ya, kotak. Yang sana tuh. Kiri. Oh, ibu kamu banget. Ya pura-pura nggak tahu. Ini Pak, betulan. Dipikir Bang. Ayo, betul ini. Kamu mana? Terus
Mbak, sini Mbak. Nah, oke, coba. Berat sampai. Apa? Berat sampai. Apa kalau disuruh maju apa? Eris, itu Eris. Kenapa sih sabar dulu disuruh maju? Siapa Mam? Oh ini. Oke, sekarang coba dari Mas apa namanya Mas? Bilang. Kita. Bilang. Ya, bilang coba lah. Bilang apa? Bilang Saputra. Bilang Pangestu. Coba Mas, coba. Apa yang dapat kamu peroleh dari cerita tadi? Saya dapat mengetahui berapa sebenarnya saya dan emosionalnya saya. Menurut kamu bagaimana cara mengelola emosi yang baik? Menurut saya cara mengelola emosi yang baik adalah dengan cara berdiri dan selalu membaca istighfar. Terus. Sosis nanti kita apa ya? Real kok. Untuk mengelola emosi dengan baik sholat ngaji Buduk sih buduk. yang saya butuhkan untuk mengelola emosi yang baik yaitu menghela nafas. Sekarang istighfar. Oke, menghela nafas yang gimana Mas? Ya Mbak, silakan kamu. Apa yang dapat sebenarnya yaitu tidak sama belajar sebaiknya kita bangun pagi dan menyiapkan perlengkapan seperti buku, tempat tidur dan lain itu pada malam hari dan pastikan juga mengecek motor sebelum berangkat sekolah dan mengecek kembali apakah ada yang tertinggal atau tidak. Menurut kamu bagaimana cara mengelola emosi yang baik? Menurut saya yaitu cara mengelola emosi yang baik yaitu menenangkan diri, menghela nafas, lalu berbicara dengan orang yang bersangkutan dengan berpelan, tenang dan juga emosi. Apa yang Anda butuhkan untuk mengelola emosi dengan baik dan sehat itu saya biasanya menghela nafas dan berbicara terlebih dahulu dan kemudian di tempat berhenti untuk menenangkan emosi. Udah? Ya, lanjut. Apa yang dapat kamu peroleh dari singkat ini untuk lebih berhati-hati menyiapkan hal yang akan digunakan lebih awal agar tidak mendapat masalah seperti mengecek bensin, belajar, dan menyiapkan buku pelajaran pada malam sebelum sekolah. Menurut kamu, bagaimana cara mengelola emosi yang baik dengan melakukan kesibukan lain agar emosi terlupakan, seperti mengerjakan tugas atau menyendiri dahulu supaya teman yang lain tidak terkena imbas dari emosi saya. Yang ketiga, apa yang Anda butuhkan untuk mengelola emosi dengan baik dan sehat? Saya lebih memilih untuk melakukan saluran nafas dan jeda ketika emosi muncul. Oke, baik, silakan duduk. Oke, tadi sudah disampaikan ya, tadinya saya masuk ke kedua kelas ini. Coba kan kertas ya di pos-pos mana? Dan yang ini pentingnya ini. Gimana? Itu mau dibalas ya. Jadi gini Mas, Mbak, pada intinya kepribadian manusia itu dimotori oleh dua. Kepribadian manusia dimotori dua. Itu satu oleh otak, dua oleh hati. Ya. Jadi yang menjalankan kepribadian manusia itu motornya itu ada hati dan otak. Jadi semua bentuk emosi kita, kan? Emosi kan tidak selalu marah, kan? Bisa sedih, bisa bahagia, bisa terkejut, bisa senyum, dan sebagainya itu emosi. Cuma kadang-kadang kita itu melihat emosi dari sisi yang negatif. Nah, sekarang gini, kalau kita ambil emosi dalam marah, ya. Kalau kita emosi marah, pernah nggak ketika emosi itu mungkin membanting sebuah benda sesuatu hal semangat? Nanti ibaratnya benda itu kalau kita emosikan seperti kertas yang koyak ini ya. Kira-kira kertas yang koyak ini bisa kembali lagi seperti normal nggak? Tidak. Jadi kalau kita marah, kita banting itu sampai kertas, kira-kira bisa kembali lagi nggak? Jadi yang jelas, gimana Mas?
Jadi yang jelas kita harus mampu mengelola Emosi dengan Jadi itu ya. Oke, ini saya kembalikan lagi buat kenangan-kenangan. Oke, jadi gini, bagaimana cara kita mengelola emosi kita? Ya, emosi yang dalam tanda kutip tadi marah ya. Yang pertama kita menyadari diri kita. Nah, menyadari di sini sebenarnya apa yang menyebabkan diri kita itu emosi itu apa? Ya, apa yang menyebabkan diri kita emosi? Nah, setelah kita menyadari faktor yang menyebabkan kita itu emosi, kita melakukan pengelolaan. Betul tadi yang disampaikan Mas Bintang. Jadi ketika kita emosi, itu jangan tiba-tiba kita itu langsung mungkin menendang, mukul dan sebagainya, tapi kita itu melakukan, tadi Mas bilang ya, itu kita juga. Kita boleh, ya kita juga bisa kita menarik nafas perlahan, ya, terus seperti lagi ya, buang nafas nafas juga dilakukan secara berulang. Nah, nanti itu untuk apa namanya mengelola. Nah, di samping itu ada cara lain, ya, cara lain yang bisa kita gunakan untuk mengelola emosi. Yang pertama kita ibaratkan mengelola emosi itu seperti rumus matematika, ya. Pernah berhitung bilangan minus enggak? Nah, minus itu kita ibaratkan emosi, ya. Nah, kita bahkan itu minus 3 ditambah minus 3. Jadi minus itu kita ibaratkan apa ya? Nah, kalau minus ketemu minus 3 plus minus 3 jadinya berapa? Nah, makanya supaya ini tidak bertambah emosinya, kalau di sini ketiga, kita buat di sini positif 5, jadi itu berapa? 2 ya. Nah, oke, itu yang sampai ini sudah dipahami ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Baik, kalau sudah cukup, seperti lagi. Ya, kalau sudah cukup, silakan kalian tulis di sticky note ini. Kira-kira dari pelajaran hari ini apa yang bisa kalian simpulkan, nanti tempel di sini. Gitu ya? Dibagi lagi mas. Bagaimana? Kurang dari cepatnya. Waktunya 5 menit lagi. Dikasih nama nggak Pak? Dosa bukan dikasih nama. Padahal memang banget dikasih nama itu kenapa? Identitas kita. Makanya kasih nama itu juga lumayan ya. Kalau orang tua memberikan nama itu memang ini itu lumayan. Karena kalau kasih nama itu kan berarti dari ya. Nama kan doa. Apa yang kita Oke, nah sekarang silakan ditulis apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Silakan belajar. Kita belajar hari ini. Waktunya kurang ya? Kurang berapa? 1. Dua. 3. Nah, silakan. Waktunya 5 menit ya. Kalau kita silakan nanti saya akan belum dari saya.
Boleh. Ya nanti kamu bisa. Jadi, bisa kasih pertanyaan. Karena aku aja dibawa pulang ya, jangan ditinggalin dia. Dan yang belum. Ini ya. Apa? Kayaknya siapa? Aku sih sekarang. Oke, ada ya. Kita bener. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah. Oke, ada yang belum? Oke, kalau sudah semua untuk pertemuan hari ini akhiri ya. Kita ada latihannya di kelas juga kita bertemu di minggu depan kalau kita kesehatan Oke, nanti kita pertemuan minggu depan kita materinya itu karena mulai emosi ya. Nah, besok kita materinya itu tentang resiliensi atau resiliensi. Nah, kalau emosi berkaitan dengan resiliensi. Baik, itu yang sudah aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.